Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakkaran bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang hingga hari ini menghantarkan kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat ini pula nanti akan menghantarkan kita berjumpa dengan kematian hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal yang dikenal dengan bulan yang mulia. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang mulia? Karena lahir sosok mulia di dalamnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun Gajah atau bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad pun tidak dilahirkan di hari Jumat. Padahal kita kenal bahwasanya bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, tuannya para bulan, dan hari Jumat adalah sayyidul ayyam, tuannya para hari. Ramadan sungguh sangat mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan saja. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Pun hari Jumat, begitu banyak dalil, begitu banyak riwayat baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan kemuliaan hari Jumat. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mulia karena bulannya. Nabi Muhammad tidak mulia karena harinya. Justru hari yang dilahirkan Nabi Muhammad di dalamnya, bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad di dalamnya menjadi bulan yang mulia dan hari yang mulia. Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh dengan kerinduan kepada sosok yang paling sempurna di atas muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah Nabi Muhammad sudah menjadi kekasih Allah, tentu kita sebagai umatnya harus bisa mencintai Nabi Muhammad dengan kecintaan yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, mari kita lihat ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ayat ini begitu indah dan begitu memuliakan seorang Nabi Muhammad SAW. Ketika turun perintah salat, Allah tidak ikut salat. Ketika turun perintah menunaikan zakat, Allah tidak berzakat. Ketika turun perintah untuk melaksanakan puasa, wabil khusus puasa Ramadan, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi ketika turun perintah untuk bersalawat, ternyata ayatnya dimulai dengan kalimat innallaha wa malaikatahu
malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja, Tuhan semesta alam yang memiliki langit dan bumi berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya itu para malaikat. Dalam ayat yang dikatakan malaikatahu, malaikatun adalah jamak, bentuk jamak dalam bahasa Arab yang artinya para malaikat. Jika kita menghendaki kalimat tunggal di bentuk malaikat disebut dalam bahasa Arab malakun. Allah menyatakan wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, umatnya, umat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasul bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Kalau kita sudah diberikan nilai yang terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupakan untuk bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad pun bersabda, "Man shalla alayya salatan fa sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang berselawat sekali saja kepadaku, maka Allah akan melipat gandakannya dengan 10 kali lipat. Satu salawat sama dengan 10, 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000, dan begitu seterusnya. Begitu besar pahala yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang mau bersalawat. Salawat adalah hal yang sangat mudah, tidak banyak syaratnya, tidak perlu seseorang harus dalam keadaan suci. Ternyata bisa untuk bersalawat dan diterima salawatnya. Maka saudara-saudara seiman, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi umat yang diaku oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Karena hari ini kita saksikan banyak orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi untuk bersalawat saja lupa. Maka kalaulah kita ingin diaku sebagai umatnya, perbanyaklah salawat. Apapun kegiatan kita, jangan pernah melupakan untuk bersalawat kepada kekasih Allah, kepada pemberi syafaat nanti di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan terus menjalankan sunnah demi sunnahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Siapa yang ngaku cinta kepadaku, maka dia akan menghidupkan sunnah-sunnahku. Dan siapa yang cinta kepadaku, siapa yang telah jatuh cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita agama yang begitu lengkap, diatur kehidupan kita begitu detail agar kita selamat dunia akhirat. Dari mulai bangun tidur sampai tidurnya pun diatur dalam agama kita. Bahkan untuk urusan darah wanita saja, dalam agama kita ada darah haid, ada darah nifas, darah wiladah, darah istihadah, dan darah-darah yang lainnya. Begitu sempurna agama kita mengajarkan umatnya. Maka kalaulah kita ingin selamat dunia akhirat, ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Rasul, maka mulai hari ini kita jalankan sunnah demi sunnahnya. Tidak masalah sunnah-sunnah tersebut mungkin dianggap kecil di mata kita, namun sesungguhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan rambut saja diatur dalam agama kita. Bahkan gunting kuku saja, hari apa sunnahnya, dari mulai mana dulu diguntingnya, itu ada aturannya dalam agama kita. Agar apa? Agar setiap amalan demi amalan yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Inti dari beragama sesungguhnya adalah bagaimana cara kita berbuat baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baik kepada makhluk yang berkhusus kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang terkenal dengan kesolehannya, rajin ibadahnya, banyak taatnya, puasanya, sedekahnya, tidak main-main. Tapi sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wanita ini begitu taat kepada Allah, tapi ternyata lisannya selalu menyakiti tetangganya, lisannya selalu menyakiti keluarganya. Maka di manakah dia nanti ya Rasulullah?" Dijawab dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW, wanita itu nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ternyata ibadah yang begitu banyak, ibadah yang begitu luar biasa tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena kenapa? Dirinya tidak menjaga akhlak yang kepada sesamanya. Dirinya tidak bisa menjaga rasa sakit, rasa pedih, rasa bahagia orang lain. Standar orang Islam adalah al-muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang Islam itu adalah orang yang sanggup menjaga saudara seimannya, saudara sebangsanya, agar tidak tersakiti dari lisan dan juga tangannya. Bahkan Rasul pun bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik, karena sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, mari kita tanamkan dalam diri ini mulai hari ini untuk terus meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hidup kita tidak lama, kita butuh pertolongan nanti di hari kiamat, kita butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal ini, mari kita tanamkan rindu yang besar kepada Rasulullah SAW. Perbanyaklah salawat, perbanyaklah amalan-amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan, dan mulailah berakhlakul karimah, kurangi amal salahnya, perbanyak amal solehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.